Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya kedatangan Kang Kosam Erawan. Ya, Kang Kosam ini pemilik akun YouTube CCTV Sumedang. CCTV Sumedang yang mana ya bisa dilihat lah subscribe-nya berapa, penghasilannya berapa. Nanti kita tanya lebih jauhnya. Nah, Kang Kosam ini selain daripada jadi YouTuber, beliau ini punya usaha di pasar Wado tepatnya di Kabupaten Sumedang ya. Tapi tidak menyurutkan semangat beliau untuk mengeksplor tentang Sumedang di bagian timur, khususnya umumnya Kabupaten Sumedang dan di luar-luar gitu. Kang Kosam, bagaimana nih, sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah bisa berjumpa. Semoga di situasi pandemi ini kita tetap berjalan ya. Amin. Ya, amin bagaimanapun amin, kan kita perut malah tetap ya kan mencari penghasilan. Iya betul. Nah, ada yang menarik nih dari Kang Kosam ini. Sebagai pengusaha di Pasar Wado juga sebagai YouTuber, kapan sih Kang mulai terjun YouTube? Terus apa nih alasan membuat YouTube itu? Mulai bermain di YouTube itu perkiraannya 2020 akhir lah. Sekarang 2021 eksisnya ya. Pada dasarnya saya bermain di YouTube itu ada luang waktu. Selain ada usaha, kan ada tidaknya tidak terus-terusan di pasar, ada waktu luang. Pada dasarnya untuk seperti itu dimanfaatkan, berkontribusi ya, intinya untuk membantu, pada dasarnya membantu kinerja pemerintahan, yang mana itu perlu saya sampaikan, yang jelaskan juga bahwa CCTV Sumedang Timur itu adalah konten berita dan peristiwa, bukan konten bisnis, bukan. Jadi khusus berita-berita yang ada di wilayah Sumedang Timur, yang terlihat, yang terdengar, yang perlu diedukasi ke masyarakat, saya bantu. Wah, hebat, positif. Jadi pada prinsipnya seperti itu, membantu kinerja pihak terkait dalam kerjanya gitu lah, intinya. Apapun yang terlihat, yang terdengar pasti ditayangkan di CCTV Sumedang Timur, tapi khusus 90% Sumedang bagian timur. Ya. Tapi ada juga yang dari luarnya juga gitu, untuk tambahan lah gitu. Itu juga kalau perlu. Selanjutnya perlu saya sampaikan juga, di tayangan CCTV Timur Sumedang itu kadang-kala ada yang pro, ada yang kontra, setuju dan tidak setuju, puas tidak puas itu. Maka dari itu perlu saya sampaikan juga kepada semua pemirsa ini, khususnya subbreaker gitu, CCTV Sumedang Timur. Apabila ada yang tidak puas, komentar, kritik, saran, silahkan ada di situ komentar, atau bisa disampaikan seperti ada yang di deskripsi nomor HP saya, itu bukan abal-abal, itu asli. Nama saya Kosam Erawan, udah tertulis di situ. Jadi begini Kang nih, saya kan sering nggak nonton YouTube. Wah, ini belum lama ini ada nih namanya CCTV gitu. Ya, gitu. Tapi makin sini melejit deh penontonnya, nyampe ratusan ribu gitu. Alhamdulillah. Itu sejak kapan itu? Ya. Kalau boleh tahu tuh. Melejitnya CCTV Sumedang Timur itu ya 2021-an lah. Wow, baru-baru ini. Baru-baru ini, adsense-nya juga belum lama gitu. Sambil belajar. Tapi alhamdulillah, tanggapan penerimaan masyarakat alhamdulillah. Karena apa? Mungkin ini masyarakat itu bisa menilai CCTV Sumedang Timur itu tidak ada rekayasa, tidak ada edit. Apa yang terlihat, yang terdengar, itulah apa adanya. Saya tayangkan, Anda yang menilai, silakan itu. Puas dan tidak puas ya silakan. Atau ada yang tidak puas dengan konten tayangan-tayangan pihak CCTV Sumedang Timur, silakan. Ada komentar, kritik, saran, ada di deskripsi. Mungkin itu lebih jelasnya. Nah, ini tadi kan dijelaskan di awal. Akang ini kan punya jongkol lah, punya toko ya kan di pasar. Ini terganggu enggak sih gitu? Alhamdulillah bisa berbagi dengan istri lah. Istri. Ya, yang pada intinya yang di toko itu tidak
selalu harus ada di tempat gitu. Dua, ada waktu tutupnya, karena dalam luang waktu seperti itu saya manfaatkan untuk berkontribusi membantu pemerintahan. Ya itu Pak, ya itu tadi yang pernah saya katakan tadi. Itu berita-berita wilayah Sumedang Timur kalau terdengar sama saya udah pasti ditayangkan gitu. Apalagi yang berbuat onar atau begitu, ya itu resiko lah. Maaf saya ya kalau saya tayangkan ini. Ada yang mengganggu ketertiban, ada yang mau onar, pasti saya tayangkan. Suka tak suka itu resiko Anda gitu. Makanya jangan macam-macam sama CCTV Timur Sumedang. Terlihat, terdengar, pasti saya tayangkan gitu. Apalagi itu yang melanggar hukum. Wah, saya tidak ada ampun-ampunan, tidak ada kawan, tidak ada teman. Proses hukum, pelanggar hukum saya laporkan, saya viralkan. Itu prinsip saya. Suka tak suka. Tapi Kang nih, katakanlah jadi seleb nih. Kalau namanya di daerah kita kan ya jadi seleb lah. Ya kan? Ada efek nggak tuh buat jualan itu di pasar tuh? Alhamdulillah efeknya kalau untuk berjualan ada efek positif. Bahkan ya intinya jadi terkenal lah. Nama saya. Kadang kalau orang itu mencari toko saya, yang ditanya itu yang punya CCTV Timur Sumedang, Pak Kosam itu yang mana, kan seperti itulah mungkin seperti itu. Itu betul. Jadi jualannya tambah laku. Alhamdulillah gitu. Nah katanya nih, ini mah katanya tadi ngobrol-ngobrol ada yang menarik dari YouTube. Nah, tadi Akang bilang apa sih? Coba Akang aja lah yang menjelaskan yang menarik itu apa? Aduh, ini mah rahasia. Karena apa? Ya begitu. Ada resepnya masing-masing kalau saya katakan gitu. Bagaimana untuk banyak penonton, banyak subrek, tapi kan edukasi boleh dong, ya kan, berbagi pengalaman. Di dalam YouTube itu memang ada kelebihan lah. Selain kita berlatih untuk sebagai fotografer atau yang seninya yang sifatnya kamera gitu. Pertama itu. Kedua, kalau kita bisa memanfaatkan secara positif, insya Allah bisa menghasilkan uang. Itu saya rasakan. Emang tadinya saya tidak fokus mencari uang. Rupiah apa dolar? Ya, dolar dong. Ini udah berbicara dolar kalau YouTube ya. Betul, ini saya rasakan karena ya saya per bulan menerima lah. Jadi nih tadi kan Akang bilang kalau misalkan nih ada kejadian entah itu kecelakaan atau kemusibahan apalah gitu kan, Akang itu dengan sigap. Nah, apa itu yang kira-kira menjadi Akang semangat itu? Iya, kalau ada kejadian ya yang tadi saya katakan tadi ada yang pelanggar hukum itu. Nah, buat saya itu dolar itu di matanya. Bener serius nih. Karena apa? Orang itu penasaran, pasti menonton itu apa yang judulnya itu seperti itu, kejadian apa, musibah apa. Nah buat saya itu maaf nih, bukan saya mengharapkan ada musibah. Ini mah kalau ada musibah, ada kejadian apa, ya di dalam benak itu ini dolar. Ini pasti ditayangkan gitu. Makanya tidak malam, tidak hujan, tidak siang, ada kejadian pasti saya datang. Apalagi ya kalau ada yang telepon gitu, ada kejadian ini, pasti saya datang. Jadi Akang ini sebetulnya senang kalau ada musibah. bukan sana. Tapi bukan satu senangnya itu orang itu terkena musibah, senangnya itu satu sisi ini, jangan salah tafsir nih, jangan salah paham. Jadi satu sisinya itu menghasilkan uang kalau buat saya gitu. Ini karena apa? Tayangannya pasti laku. Bukan saya senang mereka kena musibah, bukan. Itu mah ini jangan salah paham. Prihatin. Ya ikut prihatin, tapi di satu sisi kita juga ada manfaatnya. Tapi alhamdulillah saya juga ketika misalkan ada kejadian baik di Wado, Damaraja, daerah timur Sumedang lah. Ya kan? Akang itu selalu baru aja berapa menit gitu kan langsung gitu. Nah, jadi kan menarik gitu, menarik perhatian publik gitu kan, dan masyarakat juga kan cepat gitu menerima informasi. Alhamdulillah juga gitu kan. Itu ada triknya juga, Kadang kalau orang itu bertanya, Pak Kosam ini barusan live di Facebook di sini di tempat ini, kok kejadian di sini kok ada? Nah, itu ada rahasianya juga. Akang juga main di Facebook berarti main Facebook ya. Jangan lupa itu Kosam Erawan Wado, itu asli saya.
Kosam Erawan Wado. Itu Facebooknya, ini orangnya gitu. Nah, Kang, modal buat YouTube itu berapa sih? Ya, kalau dihitung-hitung ya lumayan juga lah. Ya pertama emang awal-awalnya itu ecek-ecek yang dipakainya hanya HP biasa. Pertama saya menggunakan HP yang ya biasa normal-normal aja. Setelah pelajari gitu kan dalam YouTube itu ada beberapa unsur yang harus dipenuhi. Bagaimana untuk enak didengar, enak dilihat, enak ditonton, itu diantaranya. Maka dari itu ada sarana prasarana itu harus lengkap juga. Itu berjalan waktu lah, sesuai dengan berjalan waktu. Jadi sedikit-sedikit kita bisa mempelajari apa yang menjadi kekurangan di YouTube kita. Awal-awal saya pakai HP biasa, ternyata kecil kelihatannya, blur, kelihatan gak enak gitu. Ini apa? Oh, kamera harus diganti. Ya. Selama ini Akang pakai kamera apa pakai handphone nih? Oh, pakai handphone. Saya nggak pakai kamera, handphone. Tapi bagus ya itu ya tampilannya. Ya dari awal kan itu bertahap. Memang saya secara pribadi udah 5 kali ganti HP. Kenapa itu? Ya itu tadi yang sebut katakan itu dari unsur menghasilkan gambar itu harus kamera yang bagus. Ya kameranya juga, HP-nya juga yang bagus atuh. Nah, Kang, ada yang menarik nih, Kang, dari peralatan Akang. Iya. Saya melihat itu, ini ada helikopter ini. Nah, bagaimana itu? Itu permainan. Bagaimana orang itu supaya penasaran untuk melihat YouTube saya. Kok kayak ada helikopter itu mungkin itu ada tambahan. Manakala saya menayangkan untuk pantauan udara. Kan saya pakai drone juga. Oh, pakai drone. Jadi bukan helikopter itu. Bukan, perlu saya sampaikan. Saya pakai drone. Maka bagaimana untuk menarik penonton itu supaya penasaran. Intinya itu bisa menghasilkan karena banyak yang ditonton. Kalau tidak ada yang nonton ya nggak bakal laku atuh. Berarti akan juga mementingkan kualitas. Ya, gitu. Kepuasan juga gitu. Jadi ada seninya lah. Nah, untuk peralatan drone juga saya sudah habis 4 drone. Lumayan juga. Bagaimana itu ceritanya? Ceritanya ya sebentar, kalau harga drone berapa sih? Ya paling murah 4 juta. 4 juta kalau dikali 4 12 juta. Iya, itu ada yang satunya yang 11 juta. Emang lumayan juga. Kurang lebih 20 juta. Iya, itu pengorbanan. Bagaimana kalau ingin maju pada dasarnya? Pertama selain keberanian, juga kita harus ada pengorbanan. Kalau kita tidak mau berani dalam berkorban, ya nggak bakalan maju atuh. Betul itu. Ya. Dalam mengambil berita itu kita harus berani, tapi kita harus berdasarkan fakta, jangan hoak. Maaf, perlu saya sampaikan juga. Saya tidak pernah hoak. Yang terlihat, yang terdengar, pasti saya tayangkan. Itu tidak ada edit-editan. Ya, makanya kalau dari modal YouTuber itu ya lumayan juga lah kalau perlu sampai. Kalau tingkatan atau saya mah belum apa-apa kalau berbanding dengan orang lain mah peralatannya udah canggih-canggih. Saya mah paling sekarang di lapangan bawa drone sama HP udah, sama gimbal udah aja ukur segitu gitu. Nah, ngomong-ngomong strategi nih Kang, Akang pas ada kejadian tuh ya kan, yang kejadian anggaplah luar biasa kecelakaan kemarin, dia turut berduka cita juga, kita turut prihatin. Nah, ada tuh tayangan dari CCTV, tapi beberapa waktu kemudian sudah nggak ada lagi tuh, bagaimana itu? Nah, padahal itu yang nonton itu udah ratusan ribu. Nah, itu kecerobohan. Kecerobohan. Pada dasarnya untuk jadi YouTuber menampilkan video itu ada beberapa persyaratan yang harus terpenuhi oleh YouTuber. Pertama, jangan memprovokasi, ada unsur pornografi, melecehkan, memfitnah, atau pencemaran nama baik, atau itu adalah di peraturan-peraturan YouTube. Manakala ada yang dilanggar, itu resiko. Video akan dihapus. Perlu saya sampaikan ini kepada YouTuber. Kalau melanggar peraturan dari pihak YouTube, itu konten maksimalnya akan ditutup. Minimalnya video akan dihapus. Nah, jadi hati-hati. Jangan ada unsur pornografi, jangan coba-coba menampilkan luka,
darah, ada unsur kekerasan itu tidak boleh. Nah itu perlu saya sampaikan juga, unsur memprovokasi yang akan mengakibatkan ya bahaya lah, terutama seperti itulah. Ya, menarik nih ya Kang ya. Nah, berapa sih penghasilan YouTube? Jadi dari tadi pembahasannya kan ramai banget gitu kan. Iya. Nah sekarang berapa sih penghasilannya? Kalau berbicara penghasilan itu ya malu, saya malu lah. Tapi kalau dihitung-hitung gitu antara ya untuk cukup operasional lah, cukup lah gitu. Kita berbanding lah dengan mereka gitu. Karena operasionalnya itu kan lumayan juga dari peralatan, dari operasional kan sana kalau sekali liputan itu tidak munafik lah. Minimal ya 200.000 satu kali liputan. Satu video. Ya kita baca aja ya. Kalau kita liputan ke satu wilayah luar, bensinnya, makannya, rokoknya, terus aja itu. Ya sekarang yang namanya rokok makan di jalanan belum apa yang tidak terduga, ada hal-hal yang tidak ada yang inginkan, itu udah resiko kan. Minimal 200.000 itu satu tayangan terus kan. Nah masalah penghasilan yang barusan dikatakan, perbandingannya ya lah bisa menutupi lah gitu antara untuk operasional dengan gaji lah, banding lah gitu. Baik, ya, begitu. Menarik ya ini buat para, kalau saya kan anak muda nih ya, kan, betul belajar tentang per-YouTuban, karena ini salah satu pekerjaan baru nih di zaman digitalisasi sekarang guys. Ya kira-kira nih kalau misalkan akan berkenan ada sahabat-sahabat dari penonton nih, nanti ada yang mau belajar atau ingin bertanya-tanya tentang seputaran CCTV dan lain sebagainya, Akang siap nggak? Insya Allah. Kalau ada saya yang dibutuhkan, saya siap, insya Allah. Saya bisa siap berbagi lah gitu. Bagaimana memanfaatkan modernisasi dengan IT sekarang ini. Pada dasarnya sayang lah kalau anak muda hanya menghabiskan waktu tanpa ada penghasilan lah. Ya minimal kita bermain itu tapi bisa menghasilkan. Bagaimana? Jujur aja dari awal saya itu bukan tujuan untuk mencari uang, sebenarnya bukan. Tadinya bukan muncul, saya pengen jadi, tidak itu adalah spontanitas. Yang penting kita bisa menayangkan yang terbaik yang bisa diterima oleh masyarakat. Ya paling itu. Bagaimana menampilkan video-video bisa bermanfaat lah di masyarakat gitu. Nah, jadi bisa jadi salah satu alternatif. Betul. Nah, di mana sekarang juga kan banyak ya teman-teman kita yang sedang bekerja di luar kota juga atau di dalam kota, ada yang dikena PHK, pengurangan pekerjaan gitu kan, pengurangan tenaga kerja. Nah, apa salahnya teman-teman semua bikin konten-konten YouTube, nanti bisa menghasilkan uang juga. Betul. Nah, selain daripada itu juga, kalau dilihat atau didengar dari CCTV Sumedang tadi, kita juga bisa menampilkan atau memberi informasi-informasi di seputaran apa yang kita buat. Betul. Nah, saya juga berpesan kepada teman-teman kaula muda ataupun yang lain sebagainya lah, mudah-mudahan acara ini bisa dicerna dengan baik, dengan pikiran positif. Ke depan kita tidak mengeluh, apalagi di situasi pandemi begini. Betul. Nah, kita merasakan lah, mungkin hampir semua seluruh dunia juga merasakan ekonomi, ya kan, namanya perut ya harus diisi tetap gitu. Betul. Kang, terima kasih, mudah-mudahan obrolan kita bermanfaat, dicerna dengan baik oleh pemirsa lah, dengan oleh para penonton semuanya. Mudah-mudahan tadi manfaat juga buat kita, umumnya buat masyarakat semua. Kang, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.